kejadian segala di kehidupan engkau, dia pasti nyamanin engkau, itu pasti. Dia nggak mau yang namanya yang dicinta olehnya tak nyaman. Dia punya caranya dalam membuatmu nyaman di dalam hidup ini. Maka segala keinginanmu nggak penting. Kau menginginkan mobil, janji dengan adanya mobil nanti bahagia. Kau menginginkan rumah, kau janji setelah punya rumah bahagia. Adakah yang paling kau takut daripada kehilangan cinta yang menjaga anak engkau, yang memberi makan anak engkau, yang memberi nafas engkau, yang menjaga keluarga engkau? Ada yang paling kau takutkan daripada itu? Sehingga kemudian kau takut tentang penjagaan anakmu, kau takut tentang penjagaan hartamu. Oke. Allah nyamankan kau punya harta, setelah itu dia pergi darimu, kau mau? Setelah dia pergi, engkau didakkan, dilezatkan, engkau dibuat memang lupa kepadanya. Sehingga hartamu ditambah tapi engkau wajib lupa kepadanya. Mau? Sampai akhirnya engkau terkejut setelah kematian, ternyata dia ada dengan segala janjinya. Ada yang kau takut? Selain kehilangan cintanya. Sadarkan, pasti jiwa. Iya juga ya. Setelah itu baru sholat. Insya Allah. Insya Allah. Anda akan dapati sholat terbaik yang pernah Anda rasa. Makanya saya bilang, kalau mau khusyuk dalam sholat, siap mandi 5 kali. Gimana mandi 5 kali? Ini saya bilang. Awal kembalinya seorang hamba dalam ibadahnya yang nikmat tidak lain sebelum dia sholat, dia itu mandi taubat. Ustaz, kami cewek, susah basah rambut. Nggak usah. Ini yang mau aja. Yang mau susah. Sebelum sholat, mandi taubat. Bagaimana mandi taubat? Basuhlah seluruh anggota tubuhmu, niatkan dan tawasulkan. Sebegitu banyak air yang jatuh daripada tubuhku, sebegitu banyak pula ya Allah ampunkan dosaku. Aku akan kembali kepadamu. Setiap basuhan air, niatkan sebegitu banyak jatuhnya air ini, sebegitu banyak pula engkau hapuskan segala dosaku dan aku ingin kembali kepadamu. Insya Allah. Dalam sholat, tidak ada yang Anda ingat selain pertobatan. Jadi sebelum mau sholat, bangun jiwa untuk bertobat dengan cara mandi tobat, setelah itu sholat. Tuh kalau mau. Mandinya 5 kali, iya. Setiap mau sholat, mandi tobat. Sampai kemudian, tidak perlu mandi tobat lagi, jiwa emang udah tobat masuk dalam sholat. Kalau ada yang tanya gimana khusyuk, gimana menikmati ibadah, gitu caranya. Mandi tobat tiap hari sebelum sholat. Tiap hari mandi tobat. Sampai nanti akhirnya jiwa sholat nggak perlu mandi tobat, emang udah dalam keadaan tobat. Sebelum mandi pakai wudhu, sambil mandi bisa wudhu. Aduh ya Allah. Atau baru tahu ya? Tahu nggak cara mandi, siap mandi udah selesai wudhu. Misalnya ada yang mandi shower, misalnya showernya. Shower. Udah. Sambil mandi, sambil dibayangkan. Begitu jatuh air ke muka kan ini terus menetes. Saja aku mengangkat dasi kecil, fardu atasku wa ta'ala. Udah. Setelah itu ataupun sunnah atasku wa ta'ala. Udah kena muka nih. Diniatkan aja. Kepada air yang jatuh di sebelah kanan, maka untuk tangan kanan. Dibayangkan aja. Kepada yang sebelah kiri berarti untuk tangan kiri. Yang jatuh di kepala untuk kepala. Sampai ke kaki. Udah selesai. Diniatin aja. Nggak perlu gerakan wudhu sambil mandi. Oh, yang mandi pakai gayung. Syarat. Air itu jangan jatuh lagi ke ember. Kecuali ini 2 kulah. Arti 2 kulah, baknya besar. Udah. Ambil. Sambil mandi aja.
Sambil mandi aja. Sambil mandi. Diniatin begitu kena muka ini untuk muka. Sambil diniatkan saja aku mengangkat dosa kecil. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Sambil ini. Bisa gitu ya Ustaz? Alah. Belajar. Aduh di fikih udah capek dibahas. Di dalam bab dalam bab wudu itu yang perlu anggotanya terbasuh atau memang kayak gitu caranya, paham nggak maksud saya? Rukunnya apa aja? Basuh muka, basuh tangan, basuh tangan, ini kaki, dah basuh kaki mau ke kiri bisa, ke kanan bisa, ke belakang bisa, bagaimanapun bisa. Mau kita sambil tidur basuh kaki juga bisa. Nah kita ini bak nih, ini air. Kita basuhnya gini sambil tidur. Boleh nggak? Boleh. Artinya begitu pula. Yang penting itu air kena anggota wudu. Bagaimanapun caranya. Anggap. Makanya dijelaskan oleh para ulama. Sambil mandi boleh wudu. Syarat. Tidak tersentuh anggota yang membatalkan wudu. Misalnya ini namanya batin kaf. Ini dhahir kaf. Kalau ini kesentuh ini namanya dhahir kaf. Kalau dhahir kaf ini tersentuh kemaluan, ya, tersentuh kemaluan misalnya kepalanya yang cowok, batal wudu, harus wudu lagi. Udah. Terus kalau yang cewek, mohon maaf kata-kata saya, dhahir kaf, ini kesentuh dinding dinding bibir yang dah kesentuh, ini batal. Kalau ini nggak apa-apa, ini namanya batin kaf. Kalau ini nggak apa-apa. Jadi kalau mau bersih-bersih pakai ini nggak apa-apa. Yang jangan ini. Paham? Oh menanya. Gimana? Udah percaya saya Ustaz? Nggak percaya pun nggak apa-apa. Udah. Jadi sambil mandi. Wah, sambil mandi, ya udah ini ke muka saja, aku mengangkat kecil fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kena tangan kanan, ya udah ini untuk tangan kanan. Kena tangan kiri, ini untuk tangan kiri. Kena kaki, ini untuk kaki. Selesai. Gitu. Jadi siap mandi, wudu udah selesai. Aku nggak percaya, bagus. Nah ini dong, gitu dong. Harus ada yang nggak percaya lah. Masa percaya semua ada aja. Izin doanya sekali lagi. Doanya apa? Batin kaf, oh ya ini batin, ini dhahir ya. Nah ini. Batin gini ya, betul. Ini batin. Namanya aja salah, tapi kan yang saya katakan syariatnya benar kan. Kalau dengan ini nggak batal, kalau dengan ini batal. Namanya aja kembali, ini batin kaf. Ya. Ini dhahir kaf. Ustaz, mandi taubat harus pakai basahan. Lah, mandi biasa aja harus pakai basahan. Akan tetapi kalau memang kamar mandinya tidak ada bolongannya, tidak ada ini nggak apa-apa. Yang penting syarat. Aduh panjang kita bahas. Jangan sampai lihat kemaluan, ada banyak lah. Nyana debat Nyana mengatur akal betul. Cik benar urun tentang je ke? Rambutnya dikeramas nggak usah ini keramas. Capek Ustaz, biarin. Mau kayak mana memang kayak gitu caranya. Oke. Nah kalau yang mau nanya gimana caranya kayak gitu. Mandi taubat sebelum sholat tiap hari. Kalau seandainya belum mepet waktu, awal waktu sholat sunat taubat. Sebelum sholat tiap hari. Sampai akhirnya enggak perlu sholat sunat taubat lagi. Cuma dipatenkan gak apa-apa. Enggak sholat sunat taubat lagi dan enggak mandi taubat lagi sampai sholatnya emang dalam keadaan taubat. Gimana? Mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat, baru sholat. Kalau ada qabliyah, diqabliyahkan. Bagaimana? Mandi taubat, sholat sunat taubat, qabliyah sebelum duhur, setelah itu duhur, syai'ib tu ba'diyah. Oh kalau enggak, belum sanggup Ustaz, saya masih bandel, jiwa saya masih males, kayak capek gitu ngelaksanakan sholat. Enggak apa-apa, mandi taubat, langsung sholat. Oh enggak Ustaz, tambahin sholat sunat taubat, boleh. Afdalnya gimana? Sunat taubat, mandi taubat, sunat taubat, langsung sholat. Tiap hari, tiap 5 waktu. Maka jiwa punya alasan dia sholat.
Karena selama ini kita sholat tanpa alasan. Karena apa? Ya udah duhur, nggak ada alasannya kita sholat. Maka paling kurang sholatnya tobat. Dengan cara mandi tobat. Mandi setiap mau sholat atau hanya 1 kali mandi? 5 kali. Kan udah saya bilang, kalau memang mau merasakan nikmatnya ibadah, paling kurang didik jiwa dengan mandi tobat tiap hari. Sampai nanti ujung-ujungnya, Anda cuma berwudu, tapi sholatnya punya alasan selalu dalam tobat. Insya Allah. Praktekkan. Awalnya ribet, ujung-ujungnya nggak ribet lagi. Kenapa? Karena memang selalu jiwa masuk dalam sholat dalam keadaan bertobat. Insya Allah. Pakai sampo sabun nggak perlu. Kan kita suruh mandi. Oh kalau memang udah sore, mau sholat maghrib, ya mandi bersih. Tapi kalau mandi biasa mau duhur, ya udah mandi basah-basahin diri udah cukup. Doanya mandi tobat. Udah niat, yang penting saja aku mandi tobat sunat karena Allah Ta'ala. Udah. Setelah itu dikasatkan dengan hati kan. Ya Allah, jadikanlah setiap air yang jatuh, air pertama nih. Jadikanlah setiap air yang jatuh adalah terhapusnya segala dosaku ya Allah. Sebegitu banyak air yang jatuh, sebegitu banyak pula engkau hapuskan dosaku. Gitu. Maghrib Isya kan waktunya pendek Ustadz. Gimana mau mandi sebelum Isya? Isya waktunya pendek. Isya waktunya pendek. Cukup panjang waktu Isya. Kalau maghrib udah jelas. Kita emang biasanya mandi sore kan. Ditahan dulu waktunya. Oh dikit lagi maghrib mandi. Maghrib ke Isya. Apanya? Gimana cara mikir? Maghrib ke Isya. Isyanya panjang. Gimana ceritanya? Selesai maghrib mandi lagi nanti. Waktunya pendek. Mandi lagi. Kan udah saya bilang. Anggap ganti wudhu itu dengan mandi. Enggak apa-apa. Kenapa? Kan saya udah bilang 5 kali. Kalau berat jangan dilakuin. Kan 1. Jangan banyak protes. Kalau protes itu berarti berat. Memang berat. Cuman cara mendidik jiwa ya kayak gitu caranya. Enggak sanggup, enggak mau. Enggak apa-apa. Ini anjuran. Enggak mau ya udah. Kok sholat terasa hambar? Ini kan lagi diajarin biar gak hambar. Kenapa sholat terasa hambar? Karena sholat gak punya alasan. Begitu sholat punya alasan, enak sholatnya. Kalau orang perempuan punya rambut panjang gimana? Ya mau kayak mana? Udah saya bilang ini berat. Ini memang berat. Enggak mau, enggak usah. Jangan banyak protes. Enggak mau sholat seperti biasa. Kalau mau, lakuin. Karena saya udah lakuin. 1 bulan saya mandi 5 kali. Karena setiap begitu saya baca kita para ulama. Kenapa harus punya alasan dalam sholat? Agar sholat itu dinikmati. Memang kayak gitu. Memang berat. Memang dingin. Namun Allah tak sakitkan saya. Yang ada ibadah yang nikmat yang kita lakukan. Kalau sekarang gimana? Nggak tahu. Sekarang udah punya alasan masuk sholat. Insya Allah. Nggak mau ikutin, nggak usah. Ribet Ustaz, biarin. Potong rambut nggak perlu. Memang ribet. Nanti begitu udah praktek nggak usah ya. Coba praktekin 1 minggu aja. Pasti banyak orang yang datang, Ustadz betul kayak kata Ustadz. Enak kali sholat saya Ustadz. Nah, bahkan saya lagi kerja pun pengen sholat. Nah kan betul saya bilang. Memang ribet awal-awal, ujung-ujungnya enak. Gimana mau rasa enak? Dicoba aja belum? Dicoba dulu, 1 minggu aja. Harus cuci rambut Ustadz. Kan udah harus, udah saya bilang cuci. Kok nggak gimana? Namanya mandi sunat itu adalah mandi yang dibasuh seluruh anggota badan. Sehari lebih dari sekali sholat taubat bolehkah? Bolehlah. Coba aja. Kok nggak percaya? Ya gimana mau percaya? Dicoba aja belum. Dicoba aja dulu. Ulama itu nggak sembarangan ngomong, teman-teman.
tidak ada yang para ulama jabarkan selain mereka udah buat. Ketika udah dibuat, udah tahu rasanya, diajarkan ke kita. Kita banyak protes masalahnya. Nggak perlu protes. Buat, ya nggak mau, nggak usah. Namun setelah dipraktek, nanti baru tahu. Oh gini ya. Sampai nanti ketika sholat itu sudah punya alasan. Alasannya Allah ya, bukan alasanmu inimu itu, bukan. Alasannya Allah. Dan nikmat dalam sholat. Saking udah tahu rasa nikmat dalam sholat. Anda lagi kerja aja kepikiran kapan lagi sholat nih. Kapan lagi sholat? Karena memang enak kali. Saya nggak tahu saya mau bilang enaknya gimana. Coba aja dulu, nanti tahu enaknya. Ustadz, saya udah tahu enaknya. Mantap. Ustadz, apa? Saya udah tahu enaknya. Mantap. Ustadz, saya udah tahu enaknya. Mantap. Kalau sekarang gimana mau cara kita bilang? Di praktek aja belum. Makanya ada protes. Rambutnya basah. Basahin rambut Ustadz. Ribet lah Ustaz. Ini kau Ustaz. Itu kau Ustaz. Praktek dulu. Memang berat. Saya aja berat. Tapi ujungnya gak berat. Ujungnya begitu udah tahu enaknya. Udah enak. Kalau udah mau coba. Jangan setengah-setengah. Sholat sunat. Jangan lupa. Paham? Jangan lupa mandi tobat. Setelah mandi tobat. Sholat sunat tobat 2 rakaat. Di sujud terakhir berdoa dalam hati. Paham gak? Sholat sunat. Sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati katakan kepada Allah bahwa ingin bertobat, ingin cinta Allah, percaya kepada Allah, maafkan saya begitu banyak melalaikanmu ya Allah, seakan-akan aku itu tidak pernah mengenal engkau ya Allah. Maka perkenalkan dirimu kepadaku. Jangan kau haramkan, perkenalkan jiwaku kepadamu ya Allah. Ngomong. Seputar antara kamu dan Allah. Nikmati sholat. Insya Allah. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini pengajaran dari mana nih? Sholat wajib banyak yang tinggal, tak habis di qada. Gimana mau sholat sunat? Coba saya tanya. Mau qada sholat males. Tapi lagi pengen sholat sunat. Karena males sholat. Mengqada sholat. Ujung-ujungnya enggak sholat sunat. Atau males sholat sunat. Atau bentar, kakak saya telepon. Udah. Atau males sholat sunat. Bentar. Jadi nggak ada yang ribet teman-teman. Islam itu simple aja. Lagi pengen sholat sunat. Karena apa? Sadar jiwa nggak pengen qada sholat. Sampai kemudian karena kamu rajin sholat, terkada sholat itu. Karena apa? Sholat aja udah rajin. Jadi simple aja. Contoh nih. Kamu nggak suka lari pagi. Tapi kamu suka angkat beban. Terus kamu mikir. Gara-gara angkat beban, padahal lebih enak lari pagi. Nggak jadi angkat beban. Untuk olahraga. Akhirnya, nggak ada yang terlakui. Badan makin gemuk gitu. Tapi kalau kamu udah mulai angkat beban, karena kamu suka, angkat beban aja dulu. Angkat beban, karena kamu suka. Sampai kemudian, enak lari pagi. Karena apa? Angkat beban aja udah enak, berkeringat aja udah enak. Begitu juga, lagi enak sholat sunat, belum kata sholat. Sholat sunat aja dulu. Biasakan diri dengan suka dengan sholat. Ujung-ujungnya terkada semua sholat. Kenapa? Karena memang suka sholat. Karena kita mencari alasan untuk sholat.
Ya Allah, kangen nih mau sholat. Karena kita udah merasain nikmat dalam sholat. Ketika kita udah merasain nikmat dalam sholat, kita sendiri yang nyari alasan untuk sholat. Sehingga apa? Terkadang semua sholat. Kenapa terkadang semua sholat? Kita cari alasan untuk sholat, paham nggak? Aduh, gimana cara bilangnya? Rasai dulu deh. Sutono baru saja bersedekah 25.000. Mohon doanya makin taat beribadah. Jazakallah hasanal jaza, Pak Sutono. Semoga Allah tambahkan ketaatan. Karena saya udah mengatakan, tak ada doa yang terbaik selain meminta taat. Karena Allah paling tahu menyamankan dirimu dengan apa yang kau ingin. Tak perlu kau minta, insya Allah. Ya. Saya sering sholat tobat tapi jarang mandi tobat. Mohon dijawab Ustaz. Tidak apa-apa, silakan. Silakan. Silakan, hanya sunat tobat, tidak apa-apa. Tapi yang ini saya katakan, jangan setengah-setengah. Memang berat mandi, sholat, berat. Lakuin. 1 minggu udah dapat jawabannya. Seenak apa sholat itu? Kalau udah tahu seenak apa itu sholat, aduh males kada sholat. Sholat sunnah, apa yang kau suka? Duha, lakukan. Apa yang kau suka lagi? Belum sempat kada. Sholat sunnah apa misalnya? Rawatib misalnya, qabliyah kan. Sholat fajar kan. Sholat hajat kan. Sholat witir kan. Sampai nanti enak banget ya sholat. Aduh, apalagi ya? Kata sholat akhirnya terkada semua sholat. Kenapa? Karena sholatnya udah nikmat. Sehingga nyari alasan untuk sholat. Sekarang kenapa adanya males? Karena sholat gak enak. Kalau pekerjaan yang kita lakukan, gerakan badan kita lakukan, karena gak enak, kita gak mau lakuin. Tapi kalau udah terlanjur enak itu gerakan, pasti kita rajin untuk lakuin. Bagaimana kami yang bekerja? Ini semua kata-kata bagaimana. Saya udah ngasih tahu nih, kalau kalian mau uang, kalian itu harus angkat 70 kilo. Maka kalian akan diberikan segini. Bagaimana kalau berat? Bagaimana kalau ini? Ini memang jiwa gak mau. Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gitu? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gini? Padahal jiwa itu 70, enggak bisa. Dia angkat yang 15 dulu. Sampai terbentuk ototnya, baru dia angkat yang 20. Suap. Sampai angkat 25. Suap. Udah kuat, udah gede badannya. Angkat yang 30. Angkat yang 40. Angkat yang 50. Angkat yang 70. Selamat, Anda menang. Nih ambil tuh. Tapi kalau bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Enggak terangkat-angkat itu. Enggak dapat hadiahnya. Memang dari awal pekerjaan itu kita nggak suka. Tapi cara menyukainya, yaitu dengan apa? Yang tadi. Nah. Itu dia caranya. I love sholat, bagus. Kenapa kita sholat taubat dulu? Ada yang nanya kenapa sholat taubat? Emang gak pernah berdosa? Aduh, nggak usah saya jelaskan lagi. Ini yang telat-telat masuk ya udah. Tadi udah kita jelasin ya. Sholat sunat taubat sama mandi taubat. Jangan lupa di setiap waktu sholat, insya Allah. Ada jawaban yang terindah yang Anda belum dapati, insya Allah suatu saat Anda akan dapati, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya rahman rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju ilaikal mustaka wa bika musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin ya rabbal alamin. Oke. Kita masuk ke pengajian kita. Ini masih semangat gak nyimaknya? Mana tahu udah ngantuk-ngantuk nih. Masih semangat gak nyimaknya nih? Kok enggak kita tidur aja nih. Masih semangat gak nyimaknya nih? Kadang udah ngantuk.
Semangat ya? Nah udah kalau semangat. Kita ngaji ya. Oke. Pembahasan kita adalah syahadah jiwa. Nah, dari hadis Rasulullah. Tap-tap layar. Nah, bentar. Kita ingatin dulu. Posting ulang. Asal lah penonton segini posting ulang 200. Sudut kanan bawah. Di posting ulang dulu. Yang belum follow, di follow dulu. Sudut kanan bawah ada tanda panah, di posting ulang. Oke. Posting ulang. Ini baru di posting ulang. Nah, yang belum di follow, di follow dulu. Nah, di atas ini ada love. Love warna oranye. Nah, love warna oranye. Ah, itu namanya absen. Yang punya koin saja. Yang punya koin 1 di absen, jangan lupa. Ya. Nah, agar live kita semakin berkembang. Dah. Nah, itu love oranye. Ah, love oranye. 1 koin aja. Yang punya, yang enggak usah. Enggak apa-apa. Simak aja sampai dapat ilmunya. Udah bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ada koin. Nggak apa-apa. Yang ada kan dibilangin yang ada. Daripada nggak tahu buang kemana, buang 1 koin ke sini. Malam mah Ustadz kasih nutrisi. Nutrisi apa? Suara piring nggak ada. Belum saya buat. Nanti kita buat ya. Pada kangen suara piring ini ya. Ini Ustadz gaul ya? Iya, bukan Ustadz pun. Ini abang-abang. Pakai kitab tat. Enggak tat ngajinya. Nih. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita berdasarkan daripada satu hadis Al-Arba'in yang kedua, bercerita tentang bunia. Perintah kepada kita untuk membangun kesejahteraan kita. Apa itu kesejahteraan? Ya namanya juga Islam. Islam itu apa? Salamun. Salamun itu apa? Berserah diri kepada Allah. Terus salamun itu apa? Sejahtera. Milik daripada kita hamba, salamun yang pertama. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Milik daripada Allah, salamun yang akan diberikan kepada kita. Apa itu? Sejahtera. Hilangnya rasa panik, hilangnya rasa khawatir, tersenyum setiap hari dengan sumringah dan bahagia. Karena Allah bahagiakan hati kita dengan segala keadaan yang Allah pelihara. Dan Allah nyamankan kita untuk hidup menanti kematian. Oke? Maka saat itu, terbentuklah yang namanya Islamun. Kan saya udah katakan. Beda disebut dengan kata-kata jalasa dengan ajlasa. Beda disebut dengan jalsun dengan ijlisun. Ya, itu beda. Nah, beda juga disebut dengan salamun dengan islamun. Kalau salamun sepihak, namun kalau islamun 2 pihak. Kalau saya bilang kharaja daman, keluar daman sepihak. Akhraja daman, ya. Akhraja daman. Nah, ini 2 pihak. Ada orang yang dorong saya keluar. Ada yang dorong, ada yang kena dorong, ada yang terdorong. Nah, begitu juga tentang Islam. Kenapa dipilih Islamun? Berdasarkan di atas kata-katanya, salamon. Salamon itu artinya apa? Kalau kita melihat dalam bahasa Arab. Apa itu aslamun dalam bahasa Arab? Aslamun dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran kita lihat, ada 2. Coba pakai kalau hukumnya haram. Haram bang, haram. Nah, salamon. Pokoknya di saya nggak ada ubah-ubah hukum bang. Apa nggak ada ubah-ubah hukum? Kalau haram maka haram, jangan ditiru. Ambil ilmunya aja. Emang jahat saya, ya. Dah, salamon itu artinya berserah diri kepada Allah. Selanjutnya, salamun yang kedua adalah sejahtera. Ya. Kalau sholat boleh nggak pakai kalung? Apa masalahnya? Emang ini dari tai kucing. Kalau dari tai kucing nggak boleh. Kalau kalungnya dari tai kucing nggak boleh. Tapi kalau kalungnya dari hal-hal yang suci nggak apa-apa. Kalau dari tai kucing nggak boleh. Jadi salamun itu kita melihat daripada para rasul ketika dikatakan wa antum muslimun. Maka matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepada engkau. Oke? Nah, kita melihat juga makna salamun di dalam
Nur Hayati baru saja bersedekah 25.000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur, Masya Allah, jazakallah. Allah mudahkan setiap ketaatannya untuk kembali kepada Allah dan paling mencintai Allah. Amin. Nah, jadi salamun yang pertama itu adalah kita sejahtera kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Arti berserah diri kepada Allah. Kayak mana jiwa ini nggak berserah diri kepada Allah? Itu yang jadi pertanyaannya. Cara nggak berserah diri kepada Allah gimana? Cara tangan ini bergerak di luar izin Allah gimana caranya? Maka kesimpulan kita, jiwa yang kurang ajar nggak tahu bahwa dirinya itu harus berserah kepada Allah. Paham maksud saya? Ya Allah, aku nggak mau kekuatanmu, aku bisa gerakin ini tangan. Mati. Mana buktinya Ustaz? Kalau semua ini bukan di atas izin Allah, kalau orang mati semua bisa hidup lagi. Kenapa bisa hidup lagi? Orang punya dia, tubuh punya dia, organ tubuh punya dia. Kalau mati tinggal hidupin lagi, orang punya dia. Contoh nih, kalau ini punya saya, ini saya bisa buat gini, bisa buat gini, bisa buat gini. Suka-suka saya. Tubuh juga. Kalau memang tubuh ini punya kita, kalau mati tinggal hidupin lagi. Kalau tangan ini punya kita, kalau lumpuh bisa gerak lagi. Orang punya kita. Masalahnya, gimana cara jiwa nggak berserah diri? Sedangkan semua organ tubuh, apa yang kita punya, memang punya Allah. Buktinya punya Allah, kalau lumpuh bisa nggak gerakin? Nggak bisa. Kalau mati bisa nggak hidup lagi? Nggak bisa. Artinya apa? Bentuk yang kita lihat, hidup dan mati, bentuk yang sama. Apa bentuk yang sama nih? Bentuk yang sama nih. Coba lihat, nih hidup, mati gini juga. Apa yang Anda lihat? Ini juga bedanya antara ada Allah dan tidak. Orang yang tidak melihat Allah pada orang mati, dia hanya melihat tubuh yang terbaring. Kenapa? Ya karena memang udah mati. Tapi kalau lihat Allah, Allah telah hilangkan izinnya untuk hidup. Dia lihat Allah pada orang mati. Sehingga tersadar, aku pun bisa seperti itu. Transfernya kemana? Oh, ada di sini. Ada cara dia nih. Ada cara dia nih. Baca di sini nanti ada caranya. Di copy link. Ini ada nih untuk di sini. Nih. Pakai ini aja. Makanya nggak ada jiwa yang nggak berserah diri kepada Allah. Yang ada jiwa yang kurang ajar nggak tahu semua di atas izin Allah. Karena nggak ada cara untuk nggak berserah diri. Ketika jiwa percaya Tuhan. Ketika jiwa melihat kematian. Ketika jiwa melihat mata ini melihat potensi. Apa potensi? Ini orang bisa hidup, bisa mati. Dengan bentuk yang sama. Bentuk yang sama dia hidup, bentuk yang sama dia mati. Artinya, ada penentu terhadap dia boleh bergerak, ada penentu terhadap dia nggak boleh lagi bergerak. Maka apa yang kita bayangkan? Pasti ada penentu kegerakan dia. Enggak, mungkin dia bergerak sendirinya. Buktinya setelah mati dia nggak bisa gerak lagi. Berarti ada yang mengatur ini. Nah, ketika jiwa udah percaya Allah, ketika melihat adanya kematian pada orang di atas izin gerakan, izin nafas dan semuanya, gimana caranya jiwa ini nggak berserah diri? Gimana caranya? Ada caranya nggak? Nggak ada. Yang ada jiwa yang bebal, yang sok keren, seakan-akan semuanya bukan dari Allah. Nggak ada terima kasih dari Allah. Seakan-akan Allah tersenyum tuh. Kok kufur? Kenapa malas ibadah? Kenapa mengabaikanku? Tapi nggak ku cabut nafasmu. Tetap ku izinkan gerakanmu. Ayo bergerak. Ayo bernafas. Kufurkan lagi. Jadi Allah tuh ngelihat kita tuh kayak apa ya? Kayak aneh gitu. Kayak semua yang kau pakai kekuatanku. Nafas yang kau hirup dari aku. Tapi engkau menyangka itu dari kamu. Sadar diri. Sadar diri. Ketika aku cabutkan segala izinku, kau mati. Ayo hidup lagi. Kalau memang sekarang harus hidup dalam keadaan sombong, ayo. Sekarang kan Allah menantang seluruh orang mati itu yang lupa kepada Allah. Ayo hidup lagi. Tadinya di dunia pede banget. Bahwa segalanya di atas kekuatanmu dan kehebatanmu. Sehingga kau tak berserah diri kepadaku. Ayo hidup lagi. Katanya hebat. Ayo gerakin lagi. Kok tidur di tanah? Rumah ada. Kamar mewah. Ber-AC lagi. Ngapain di bawah tanah? Ayo bangkit. Lah kok dimakan ulat?
Lah kok jadi tulang? Lah kok membusuk? Katanya hebat. Kok membusuk, kok bau? Parfum mahal beli. Pakailah parfumnya. Geraklah. Kok tidur di tanah? Itu kasur empuk mana? Pakailah. Seakan-akan seperti itu. Jadi ibaratnya nggak ada cara untuk nggak berserah diri ini, nggak ada cara. Gimana caranya? Paham maksud saya? Untuk nggak berserah diri ini nggak ada caranya sebenarnya. Cuman nggak sadar aja. Tapi jiwa yang sadar harus berserah diri, disitulah Allah nyamankan. Kenapa? Ya Allah, kekuatan ini punyamu. Oh, bagus. Kenapa? Ya Allah, nafas ini punyamu. Oh, bagus. Kenapa? Ya Allah, aku lemah, butuh kekuatanmu. Oh, bagus. Nafas itu punya siapa? Punya engkau ya Allah. Sehingga aku kembali untuk berterima kasih. Boleh. Besok pakai nafas dan ambil segala rezekimu. Gerakan punya siapa? Punya engkau ya Allah. Makanya aku datang untuk berterima kasih. Engkau izinkan gerakan ini selalu kembali kepadamu. Oh, oke. Besok ku berikan kau kekuatan yang lebih, kekuatan yang hebat dalam mencari rezeki. Tenang, ada banyak rezeki. Kamu nggak perlu repot-repot dengan segala kekuatanmu, karena kekuatanku yang akan ngejaga anakmu. Perilakunya, sifatnya, insya Allah dia akan baik. Insya Allah dia, nggak bilang insya Allah lah. Insya Allah, aku baikkan dia. Aku baikkan dia, aku jagakan langkah dia. Pastinya dia akan menjadi sesuatu yang sangat ingin kau pandang. Aku akan buat dia menjadi anak yang membanggakanmu dengan ibadah yang layak untukku. Kau hebat. Cara berserah diri itu gimana bang? Jangan sampai cuma tahu menyampaikan saja. Saya tanya balik, cara enggak berserah diri gimana? Orang mati itu menunjukkan bahwa dia itu enggak punya cara untuk enggak berserah diri. Kalau dia punya cara untuk enggak berserah diri, enggak ada orang mati. Nanggap di sini. Orang mati dan semua orang mati yang ada di muka bumi ini adalah orang yang nggak tahu cara nggak berserah diri. Orang yang harus hidup sebagai lelaki adalah bukti bahwa dia nggak bisa nggak berserah diri. Orang yang hidup sebagai wanita adalah orang yang dia memang udah nggak tahu cara nggak berserah diri. Buktinya dia nggak bisa menentukan kalau dia itu laki. Buktinya dia nggak bisa menentukan kalau itu dia perempuan. Kalau udah dikasih perempuan ya perempuan. Kalau dikasih udah laki ya laki. Dikasih mati sama Allah. Untuk menunjukkan apa? Gimana cara nggak berserah diri? Mau mati? Oh nggak bisa ya Allah. Oh mau hidup saya? Nggak ada. Nggak ada masalahnya. Makanya yang lucu itu bukan Allah kenapa nggak nampak. Kita lucu. Tahu Allah. Tahu nggak ada cara kita lepas dari Allah. Sok-sok ingin lepas. Mama, memang nggak ada cara kita lepas dari Allah. Tapi sok-sok ingin lepas, nggak bisa lepas masalahnya. Mengedepankan upaya, mengedepankan ide, seakan-akan kekuatan ini dari kita. Lupakan Allah demi meeting, demi kerjaan, demi bos. Lupakan Allah, bahkan kita tinggalkan ibadah yang kita suka. Seakan-akan mau lepas dari Engkau ya Allah. Biar aku pakai kekuatan aku sendiri. Nggak ada kekuatan engkau. Dikasih mati, diam. Hah? Oh iya ya, kekuatan ini punya engkau ya Allah ya. Nggak bisa aku gerakin lagi. Kamar mewah yang udah aku buat itu nggak bisa aku tidur lagi. Mobil yang udah aku beli nggak bisa aku pakai lagi. Ulat-ulat yang datang menggerogoti tubuhku nggak bisa aku larang. Bau busuk yang muncul dari tubuhku, minyak wangi parfum yang udah aku beli mahal-mahal, nggak bisa aku pakai lagi. Memang punyamu ya Allah. Selama hidup aku nggak sadar itu, dan aku sekarang menyesal ya Allah. Aku
nggak bisa bicara apa-apa ya Allah. Memang aku menyesal. Memang punyamu ya Allah, memang punyamu. Gak ada kekuatanku sama sekali ya Allah. Gak ada. Itu dia teman-teman. Karena gak ada kita bisa lepas dari Allah. Sadar. Tolong kasih tahu saya cara lepas dari Allah. Saya juga mau lepas. Gak ada. Karena kalau kita lepas dari Allah, kita jadi Tuhan. Masalahnya gak ada. Cukup jadi hamba. Sadar diri kalau udah jadi hamba. Mulai cerita hoa kan. Mulai cerita hoa. Ya memang hoa dari tadi bang. Udah tahu hoa, masih kesini abang ini. Paham? Iya nggak mungkin ku blokir, tapi kalau kau spam ku blokir juga. Jangan kau spam sekali kan udah kau baca mulai cerita hoa. Kalau kamu blokir berarti benar. Ngapain kau spam? Yang bikin blokir itu bukan chat kau itu nggak ke-trigger aku. Masalah kau cuma satu, kau nyepam itu yang bikin aku ngeblokir. Bodoh kali. Lucu deh. Kita blok karena apa? Nyepam. Dia chat udah kita baca. Apa yang masalah? Dia chat nih kita baca. Ya berarti kita nggak ke-trigger dengan apa yang dia bilang. Dia aja caper. Masalahnya dia nggak, kita ajak. Masalahnya ente nggak diajak. Masalahnya cuma satu, ente nggak diajak. Oke, lanjut. Paham ya? Nah, jadi salamun itu jiwa yang berserah diri. Orang yang berilmu, tunggu bentar. Andi ini baca rame-rame. Orang berilmu tidak keluar kata blokir di mulutnya. Iya. Karena dia langsung blokir, nggak pakai kata-kata. Tuh, udah bang, udah. Bagus, saya dinasihati sama beliau. Orang berilmu nggak keluar kata blokir di mulutnya. Oke. Udah Bang Andi. Makasih Bang Andi. Untung dinasihatin sama Bang Andi ya. Gitu ternyata. Makasih Bang Andi. Keren. Untung ada Bang Andi. Orang berilmu tuh nggak bilang-bilang blokir. Wah, keblokir dia. Saya nggak bilang ya. Itu dia. Aduh Bang Andi. Ada aja Bang Andi. Udah, kita lanjut. Nah, jadi kayak tadi saya bilang ya, kita ulang. Beda kata-kata jalsun duduk dengan ijlis. Kalau ijlis perintah duduk kan. Ajlasnya justru ijlisan. Nah, ijlisan masdarnya. Ijlisan. Nah, ijlisan ini bercerita tentang harus dua pihak, nggak bisa cuma sepihak. Kalau jalasa daman duduk. Nah, tapi kalau ijlisan daman, jalas tuh ijlisan. Daman duduk dalam keadaan ijlisan. Arti ijlisan, keadaan dia duduk itu ada yang mendorong dia untuk dia duduk. Nah, artinya dua pihak. Ada yang ngambil, duduk kau. Gitu. Nah, begitu juga dengan Islam. Salamun. Nah, salamun sepihak, serahkan diri kepada Allah. Allah juga punya salamun, apa? Sejahtera. Dengan kuasanya kita sejahtera, diberikan salamun. Jadilah Islam. Apa Islam? Dengan kuasa Allah di atas serah diri kita kepada Allah, Allah sejahterakan kita. Dari apa? Arti sejahtera itu apa? Bebas. Sejahtera itu apa? Hilang segala belenggu. Sejahtera itu apa? Hilang khawatir Anda. Hilang panik Anda. Tidur Anda nyenyak. Hidup Anda ketawa aja. Nggak ada sedih. Masalah. Apa itu? Banyak uang. Apa itu? Angan-angan. Apa itu? Yang Anda tahu tidur Anda. Oh ya Allah, kau bangunkan aku sholat hajat. Sholat hajat ya.
engkau bangunkan aku sholat fajar. Sholat fajar dulu dengan bahagia dia sholat fajar. Sholat subuh. Saya sholat subuh, dia baca Al-Quran dan segalanya. Menanti keluarnya matahari. Senyum dia. Putar musik dia tuh. Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi. Masih saja kakang tergoda janda kembang. Tak sudi ku, tak sudi. Sambil ketawa deh. Udah 2 sholat dia. Wakian dulu Simple lah hidup nih. Nikmati aja. Cara nikmatinya antara apa? Bahagiakan diri dengan dunia Anda. Bahagiakan diri Anda dengan sholat dan Tuhan Anda. Selesai. Bahagia banget udah hidup. Percaya deh kata gue deh. Percaya kata AY deh. Percaya kata AY deh. Bahagiakan diri dengan duniawimu apa yang membuat hatimu bahagia. Dan bahagiakan dirimu dengan Allah. Udah. Bahagia. Dengar kata gue deh. Cek urin ya, suruh cek urin ya. Ya, insyaallah lakukan. Ustadz, lagi haid boleh baca Al-Waqiah dan Muluk. Aduh, ada di VT saya, nonton ya di VT saya. Gimana ibadah bagi orang yang haid, yang dikhawatirkan dia lagi rajin baca Al-Quran, nanti ujung-ujungnya takut nggak mulazamah lagi. Nah, itu ada di VT saya, nonton aja di VT TikTok saya ada itu. Panjang, kalau saya menjelaskan panjang caranya, ada caranya ya. Dibikin takalufat namanya. Apa itu takalufat? Udah nonton di VT ada takalufatnya. Paham? Makanya kalian jangan heran tengok Ustadz Daman sebelum ngaji, lagunya tangis sebagai gerimis hati dan si pedih. Kan orang kita mau nikmati kok. Bentar lagi kita ngaji. Kadang lagunya entah apa. Terpuruk aku di dalam lembah cinta yang membuat mataku buta. Siap tuh ngaji. Apa masalah? Kalau di dalam ngaji nggak perlu dangdutan. Lagi ngaji fokus ngaji. Lagi mau nyantai apa yang masalah? Insyaallah. Nah, selanjutnya. Nah, kita udah bahas berarti kata Umar bin Khattab, bunia. Bangunlah Islammu, ya. Ini kalimat khabariyah lil insya. Apa itu? Sifatnya memang pengkabaran, tapi ini menjadi perintah. Contoh nih. Contoh. Bang, tahu nggak? Adik suka bunga. Maka ini menjadi kalimat perintah. Oh, bang beliin adik bunga, bang nggak? Adik cinta nggak sama bang? Cinta. Bang, tahu nggak bang? Adik suka bunga. Itu kan info. Tapi maksudnya perintah beliin gua bunga. Gitu. Nangkap? Nah, itu kabar daripada Umar bin Khattab yang diambil daripada Rasulullah. Apa yang diambil daripada Rasulullah? Terbangun Islam ini di atas 5 perkara. Artinya kode kepada kita, kalau mau bangun kesejahteraan di dalam jiwa, menanti kematian, dan merasakan hidup di dunia layaknya surga karena ketenangan hatimu dan kebahagiaanmu, karena salamun cinta daripada Allah dan terwujud sejahtera di dalam jiwamu, karena Allah yang menyamankanmu di dalam hidup, bangun dia dengan 5 perkara. Nah, apa itu? Kita udah bahas. Bahwa salah satunya, asyhadu an la ilaha illallah. Maksimalkanlah musyahadah jiwamu. Ini petanda masih nyimak, ini coba tap layar dulu. Posting ulang 320 pada tidur. Nih kalau tidur kita tutup nih. Kalau tidur tutup, udah tidur kita. Kalau nggak tidur kita lanjut. Maaf Pak Ustadz, itu bukan perkara laga. Kalau laga nggak usah dilakukan. Laga itu tendensional. Laga itu apa? Lalai. Lalai itu kan tendensional. Saya tanya nih. Nah, musik itu ada satu orang nih, sambil dengar musik, sambil dia bikin kue. Telurnya jatah 8, dia masukin 13. Ini lalai. Ada orang mau dia dengar musik, direpetin orang, suara tetangga ribut,
Suara tetangga maki-maki, telur 8 tetap 8. Nah, ini nggak lalai. Nah, arti perkara laga, perkara lalai, ketika kamu tahu diri kamu. Kalau kamu melakukan hal itu, kamu benar-benar akan lalai. Jangan lakuin. Hah? Aneh sih, seneng ngaji Ustaz nggak lalai. Ya. Gimana? Gimana menurut teman-teman? Pada ngantuk apa gimana? Ayo, tap-tap layar. Sudut kanan bawah posting ulang. Sudut kanan bawah posting ulang. Yang belum absen di absen. Coba tap-tap layar. Pasin 300 dulu. Aduh ya Allah. Pelit banget jempolnya itu gerak. Tap-tap layar dulu. Pas 300 kita lanjut. Ini pada semangat atau tidur? Yang ngantuk siapa? Masih melek. Oke. Mantap. Masih semangat banyak ya. Tegang dah jempol, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut. Nah, kemarin kita udah bahaskan syahadah itu pentingnya itu adalah syahadah jiwa. Karena mengetahui syahadah semua bisa. Membacakan syahadah juga bisa. Melafalkan syahadah dalam hati semua bisa. Maksudnya apa? Mengetahui syahadah. Syahadah itu apa? Syarat masuk Islam. Semua tahu. Baca syahadah, semua bisa. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa. Bacain dengan hati. Bisa. Tapi hati nurani tahu bahwa kita nggak percaya Allah. Karena hati nurani adalah hati di mana kita nggak boleh bohong. Dan nggak bisa bohong. Kalau kita jatuh cinta, suka sama anak PRT. Enggak, apaan dia bau kayak gitu. Ih, nggak bagus sih, nggak suka aku cowok-cowok kayak gitu. Pulang ke rumah. Manis juga ya. Hati tahu kita suka. Nah, ini namanya hati nurani yang nggak bisa bohong. Hati nurani itu nggak bisa bohong. Contoh nih, ada mantan terindah misalnya ya. Mantan terindah misalnya kan. Kamu kalau diajak balikan sama dia mau nggak? Enggak! Kamu udah move on ya? Iya! Apaan orang kayak gitu? Aku udah berjuang mati-matian buat dia tapi nggak pernah dihargai sama dia. Tapi memang kayak gitu dia. Benci ya gue pulang ke rumah. Bukan pulang ke rumah. Tiba-tiba si mantan itu lewat. Cuman karena dia lewat pulang ke rumah. Terbayang. Ingat kenangan. Pengen bersama. Karena itulah nurani yang gak bisa bohong. Sama juga seperti syahadat. Sama juga seperti syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Semua bisa bilang. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua bisa bilang. Ngomong dengan hati. Bisa. Bisa. Tapi hati kecil. Kamu gak nyembah Allah. Kamu menyembah bosmu. Kamu gak nyembah Allah. Kamu nyembah istrimu. Kamu gak nyembah Allah. Kamu menyembah kekuatan yang ada pada dirimu. Pada tanganmu. Pada kakimu. Sehingga kau lupakan Allah. Sehingga mendahulukan kekuatanmu. Buktinya. Kau udah capek. Pelanggan kau banyak. Kau dahulukan pelanggan. Tidak kau stop demi ibadah kepada Allah. Takutnya nanti kau ibadah terngantuk-ngantuk ke depan Allah. Kau tak takut. Kau menyembah kekuatanmu. Hati kecil ini tahu. Kau gak percaya Allah. Kau lebih percaya upayamu. Kau lebih percaya kekuatanmu. Kau lebih percaya hartamu. Kau lebih percaya para pelangganmu yang menentukan nasibmu. Kau lebih percaya bosmu. Kau lebih percaya meeting itu. Kau lebih percaya klien itu. Ini tahu, semua tahu. Paham? Nah, karena paling penting itu nurani aneh luhur gak bakal ngantuk pengajian Ustadz. Sampah deh. Nggak bisa ngantuk ya, Masya Allah. Mungkin Allah suka Anda untuk mendengarkan sehingga nggak haram ilmu Allah, sehingga terdengar. Dan yang ngantuk pun Allah senang. Oh, ini hambaku. Karena kelemahan jiwanya dia ingin mengetahuiku, dia tertidur. Maka Allah datangkan malaikat rahmat untuk mendoakan tidurnya. Semoga tidurnya menjadi tidur dalam keadaan taubat. Ampunkan dosanya Allah. Insya Allah. Jadi nggak apa-apa tidur di sini aja. Senang dengan tausiah. Siapa bilang tausiah?
Kalau tausiah di atas panggung, ini bukan tausiah. Ini kita lagi ngaji. Kenapa sih tausiah? Saya misalnya nih dapat undangan ya dari antum-antum nih ke masjid-masjid antum misalnya dapat undangan. Nggak mau saya tausiah. Ngapain? Mending ngaji. Kalau diundang, sediakan meja, kita ngaji. Kita apa? Mau kitab Nawadir, majalis, Orakel Ubudiyah, ngaji. Tausiah nanti kita kemana-mana ngalor gidur kita ngomong ini ngomong itu. Mending di atas ngaji. Enak kita bahas, ya kan? Oke, kita lanjut. Sampai mana udah? Nah, yang paling penting di dalam syahadah kemarin ada 2 kan? Nah, jadi untuk membangun kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada jiwa sehingga Allah peliharakan hidup untuk selalu sejahtera dan bahagia, maka bentuklah salamun dari Allah dengan cara kamu menyerahkan diri kepada Allah. Ya, maka serahkan dirimu. Allah paling tahu mensejahterakan dirimu daripada segala sesuatu yang membelenggumu sehingga tidurmu tak enak, hidupmu tak nyaman, sehingga Allah nyamankan karena engkau benar percaya Allah. Oke? Nah, daripada hal itu, kalau ketiduran silakan. Oke? Setelah itu, syahadah itu terbangun di atas 2 cara. Setiap manusia itu punya 2 cara. Ada yang terbangun di atas tasawurat, ada yang terbangun di atas tasdiqat. Udah paham? Kemarin udah kita jelasin. Tasawurat sama tasdiqat. Tasawurat atau tasdiqat. Udah paham kemarin? Udah ya. Nah, kalau tasdiqat itu segala sesuatu yang udah diyakini nggak bisa digoyangkan. Belum. Masa harus kita ulang lagi? Gini, saya bilang, ini sayur. Apa jawaban Anda? Nggak, bukan sayur itu. Itu tasdiqat. Tapi kalau saya bilang, ini sayur, bisa jadi sayur. Itu tasawurat. Maksudnya gimana? Saya bilang, bayangkan sayur, warna hijau, berbiji, berdaun. Nah, Anda tahu hijau, Anda tahu sayur, Anda tahu berdaun, sehingga di kepala Anda mungkin sawi, mungkin bayam, mungkin pakcoy. Nah, itu masih tasawurat. Paling kurang Anda nggak bayangin tomat. Namun kalau saya bilang, ini sayur, salah. Kenapa? Nggak hijau. Kenapa? Nggak berdaun. Tapi kalau saya udah bilang, bayangin sayur, hijau, berdaun, bayam. Saya bilang, ini sayur. Bukan, karena nggak hijau. Ya udah, sawi. Bukan, itu bukan bayam. Walaupun hijau, walaupun berdaun. Itu tasdiqat. Nah, kalau syahadah itu masih masuk dalam tasawurat, ini jiwa ini akan bercampur. Ini kekuatan Allah. Enggak, kekuatan aku. Tapi mungkin kekuatan Allah. Paham? Sehingga tidak ada kesaksian jiwa kayak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika bersyahadat, aku bersaksi bahwa engkau ya Allah sebagai Tuhan. Apa itu Tuhan? Penentuku, penjaminku, penjagaku, dan penjaga setiap apa yang kujaga. Dalam kehidupan, dalam kehidupan, sehingga kita beradu di antara kalau udah lemah, ngadu ke Allah. Kalau masih kuat, lupa sama Allah. Pas udah banyak masalah, datang ke Allah. Pas diselesaikan masalah, lupa lagi sama Allah. Karena apa? Beradu antara iya dan tidak. Allah ada atau enggak. Sehingga jadikan Allah itu pelarian. Pelarian gimana? Udah gak tahu ngomong sama siapa. Udah ngomong sama Allah. Ngomong sama orang pun gak didengar. Mending ngomong sama Allah. Ujung-ujung kayak gitu. Namun percaya kan Allah gak ada. Gak ada rasa percaya itu gak ada. Sedikit pun gak ada. Gak ada. Gak ada sedikit pun rasa percayanya. Lebih percaya pada kekuatan jiwa. Aku mampu, aku siap, aku sanggup. Udah di situ.
Seakan-akan segala kekuatan itu dari kita karena kita melihat naturalnya kehidupan. Apa itu natural kehidupan? Kalau anak sakit, kita yang cari obat, kita yang ngambil obat. Sehingga apa yang terbayang seakan-akan semuanya Allah nggak ada, Allah nggak turunin obat. Padahal sembuhnya anak kita Allah yang izinkan. Begitu banyak orang yang udah berusaha untuk anaknya, ujung-ujungnya anaknya mati. Ujung-ujungnya anaknya meninggal. Untuk menunjukkan kau tak ada daya dan kekuatan. Dan dokter yang kau cari di seluruh belahan dunia pun tak akan mampu sembuhkan jikalau tak izinkan. Maka aku yang paling mampu untuk mencabut ataupun menghidupkan anakmu. Kalau kita bicara tentang tasdiqat, ya Allah, tak ada yang bisa kujaga, apapun yang ingin kujaga kecuali engkau jaga. Tak ada yang akan sembuh, segala sesuatu yang kuupayakan sembuh, segala sesuatu yang kuinginkan sembuh kecuali engkau izinkan. Tak ada yang akan memberikanku untung, segala pun yang kuanggap untung dan memberikan aku untung selain engkau yang mengizinkan untuk untung. Maka ya Allah, tak ada yang namanya rugi, kecuali jiwaku telah kau izinkan merasai kalau itu kerugian. Nah itu musyahadah jiwa, tasdiqat. Apa tasdiqat? Ya Allah, aku bersaksi engkau Tuhan. Dan aku juga bersaksi engkau penentu. Aku bersaksi engkau penjamin. Aku bersaksi engkau penjaga. Tak ada kekuatan lain di muka bumi ini, yang ada cuma kekuatanmu. Cukup. Itu hakikat daripada syahadat. Kalau syahadat cuma pengetahuan, syahadat itu apa? Bersaksi Allah ada. Hidup biasa-biasa aja. Hidup nggak ada yang terjawab. Dan hidup nggak ada yang enak. Kenapa? Harus berjuang, capek. Sedangkan apapun yang kita tentukan nggak benar. Pengen rezeki 12 juta, lupakan Allah. Dapat 12 jutanya, nanti kulkas rusak, motor rusak, turun mesin. Belum lagi nanti ada genteng bocor. Belum lagi anak ketabrak. Belum lagi nanti istri ketahuan selingkuh. Hancur. Tadinya kita menyangka pada 12 juta ada kebahagiaan. Setelah kita dapat, ternyata apa yang ada di depan kita adalah segala kesedihan. Akan tetapi, ketika udah ditentukan oleh Allah karena cintanya Allah, udah pasti nyaman. Percaya deh. Udah pasti nyaman. Mana tadi? Sampai di sini udah paham tasdiqat sama tasawurat, teman-teman? Tasdiqat sama tasawurat, paham nggak? Udah paham? Udah paham bagaimana tasdik syahadat dengan tasawurat syahadat? Tasawurat syahadat ya kita sekarang nih, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allah antara ada dan tiada. Buktinya kita merasa capek dalam sholat. Buktinya pekerjaan kita merasa terganggu oleh karena belum sholat. Buktinya kita lakukan ibadah kepada Allah karena orang lain melakukan. Karena nggak enak. Cuman kalau itu sudah masuk dalam bab tasdiqat, dunia ini udah mulai kita abaikan demi Allah. Tadinya ibadah kita nyaman. Tiba-tiba karena ibadah kita nyaman dan bagus, Allah angkat derajat kita untuk dapat pekerjaan baru. Cuman kita tidak menimbang. Kadang Allah angkat derajat sebagai cobaan. Gimana? Ini kalau kamu ambil kerjaan ini, gaji kamu naik, tapi bacaan Al-Qur'anmu akan terlewat. Karena apa? Kamu ngantuk nanti, terlalu capek. Kita berani. Oh, ambillah pekerjaannya. Kita nggak sadar begitu banyak nanti ibadah yang akan tertinggal. Sehingga hancurnya kita oleh gaji kita sendiri. Oleh uang yang kita miliki. Karena ini tak betul, itu tak betul. Karena menyangka penjagaan dari kita. Keuntungan dari kita, dari apapun yang kita lakukan. Bismillah, Ustadz gimana cara agar sholat khusyuk? Mandi 5 kali sehari. Kan udah saya bilang tadi. Udah saya ceritakan. Telat sih masuknya. Nggak mungkin kita ulang, panjang banget caranya. Lanjut. Nah. Ja'alahu syari'u. Mana tadi? Nah. Mana tadi? Oke.
Ja'alahu syari'u manutan bi syahadatain. Maka penentu syariat menjadikan hal itu sebagai perkara yang digantungkan kepada pengucapan dua kalimat syahadat. Nah, maka perhatikan. Ja'alahu, maka telah jadi, artinya secara otomatis jadilah segala syariat. Arti syariat apa? Ilmu dagang, ilmu jadi hakim, ilmu zakat, ilmu sholat, ilmu haji, ilmu wasiat, ilmu sedekah, ilmu pinjam meminjam, ilmu sewa menyewa, hukum simpang uang, hukum berhutang, hukum semuanya. Jadilah itu manutan, digantungkan bi syahadatain. Itu semua tergantung pada syahadat. Artinya apa? Nggak akan enak sholat itu selain kamu tahu dulu kesaksianmu terhadap Allah dan percaya dulu akan Allah. Maka indah banget itu ibadah. Nggak akan enak ngeluarin uang bersedekah. Nggak akan enak ngeluarin uang. Nggak akan ada rasa rela bersedekah banyak. Dan nggak akan rela dengan uang yang sedikit. Dan nggak akan rela kalau seandainya dizolimi orang. Nggak akan rela semua segala syariatmu. Apa yang terjadi pada dirimu kalau bukan kamu memahami syahadat dulu dan percaya akan syahadat. Benar-benar syahadat itu masuk dalam tasdiqat. Kalau syahadat ini udah masuk dalam tasdiqat, sungguh kamu nyaman melakukan segalanya. Maksudnya bagaimana? Kamu yakin jiwa kamu cinta cewek itu. Maka jalan kaki dari rumahmu ke rumah dia sekalipun 4 jam nggak capek. Kamu yakin bahwa benar-benar kamu tahu dia cinta kamu. Maka kamu masak untuk dia. Datang bawa bekal dalam keadaan berat. Jalan berkilo-kilometer. Nggak capek. Karena apa? Tasdiqat. Saya tahu saya cinta dia dan dia cinta saya. Apa yang saya lakukan? Nggak capek. Begitu juga. Kalau kita udah tahu dan jiwa ini benar cinta Allah dan Allah yang ada, yang lain nggak ada. Upaya aku nggak ada, kekuatanku nggak ada, segalanya yang ingin ku jaga Allah yang jagakan, segala pun yang ingin ku tentukan pasti Allah yang tentukan. Cuma Allah, dengan segala kekuatan Allah tak ada kekuatanku. Hidup dalam bumi santai aja. Sholat enak banget. Sedekah memang dicari. Puasa rajin. Untuk merasai jiwa yang dekat dengan Allah. Pelan-pelan Allah udah lihat step by step. Sholat karena aku. Oke, apalagi puasa memang karena aku dia. Suka dia sama aku. Oke. Sedekahnya lancar karena memang apa? Nggak peduli dia sama rezekinya. Intinya dia mau berbuat baik kepada Allah. Oke. Lanjutnya, apapun syariat dia sempurnakan demi cinta kepadaku. Dia jaga suaminya karena cinta kepadaku. Dia jaga istrinya karena cinta kepadaku. Dia berbuat baik kepada istrinya bukan karena dia istrinya, tapi karena aku. Bagus. Karena dia jaga amanahku. Dia bersabar di atas kezoliman suaminya. Karena apa? Karena aku. Bagus. Maka kulanjutkan dia untuk apa? Bisa bayar zakat. Kulanjutkan dia apa? Untuk bisa berkurban. Kulanjutkan dia untuk apa? Silahkan naik haji. Karena kamu harus memang ke rumahku. Dipanggil oleh Allah untuk ke haji. Dari mana uangnya? Wallahu alam. Allah paling tahu cara datangkan. Karena kalau bicara rezeki wallahu alam, saya udah rasain teman-teman. Kan saya udah cerita ya kepada teman-teman. Saya dulu di Aceh ngajar ngaji itu, nggak ada gaji. Wallah demi Allah nggak ada gaji. Ngajar aja nggak ada gaji, 3 waktu itu lagi ngajinya. Terus saya hidup nggak ada kiriman dari orang tua pas jadi guru tuh. Tapi rezekinya wallahu alam. Gimana wallahu alam? Rokok ada, makan ada, gimana ceritanya? Dari mana saya mau jabarkan? Gimana saya mau jabarkan rezeki ada, rokok ada. Makan ada, 3 kali lagi. Kenyang lagi. Nggak tahu. Karena nggak ada gajinya, memang nggak ada gaji. Tapi nggak tahu rezekinya dari mana. Pokoknya makan 3 kali aja. Rokoknya ada aja, udah. Nggak minta-minta. Ada aja. Artinya Allah paling tahu cara ngasih makan. Kalau kita percaya akan Allah. Gitu. Insya Allah. Di Aceh banyak macam tuh. Memang kayak gitu. Di pondok Aceh itu, apalagi di pondok saya, pas kita jadi guru memang ada gaji. Terus jadwalnya panjang lagi. Kalau ngaji malam itu.
Dari setengah 8 malam, turun ngaji jam berapa? Jam 12 malam. Kapan mau cari duit? Ngaji pagi itu. Ngaji pagi dari jam berapa ya? Ngaji pagi dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 11. Kapan mau cari duit? Kenapa? Jam 2 masuk ngajar lagi. Jam 2 masuk ngajar lagi sampai jam 4 sore. Kapan mau cari duit? Makan 3 kali, nggak ada gaji. Ada rokoknya lagi. Ada minum, kalau dulu saya minum apa ya? Energen. Nah, ada energennya lagi. Ada coffee mix dingin lagi. Ada. Dari mana? Nggak tahu. Wallah, nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya ada aja. Mau bukti lagi? Nih saya kasih lagi. Wallahi, wallah. Pakai sumpah kepada Allah lagi. Apa lagi? Ini cerita tentang pernah gagal dulu mau menikah ya. Dulu 4 bulan menjelang tunangan. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Gaji saya dikit. Kalau tunangan, paling kurang harus ada 40 juta. Kalau di Aceh kan. 4 bulan. Nggak tahu gimana cara Allah. Ada. Nggak ngutang. Dari mana? Wallahu alam. Tugas saya ngajar. Terus menjelang 1 tahun ya? 1 tahun atau 2 tahun? 1 tahun. Mau menikah. Itu mahar di Aceh 17 mayam. Orang Aceh tahu 17 mayam itu berapa harganya? Coba tanya. Ini wallah ini. Orang Aceh coba tanya 17 mayam itu berapa? Coba tanya ke orang Aceh. Berapa 17 mayam? 17 mayam itu semayam 8 juta, udah kali aja 17. Dah. Kali sendiri ya. Minimal 10 mayam. Iya, saya 17. 1 tahun perjalanan. 1 tahun ini perjalanan. Dengan posisi setelah tunangan nggak ada duit. Dengan posisi setelah tunangan nggak ada duit. Tugas saya ngaji. Tugas saya ngaji. Ngajar ngaji. Ngaji, ngajar ngaji. Dari mana duitnya? Wallahu alam. Jelang 1 bulan mau nikah. Udah selesai mayamnya. Dari mana duitnya? Nggak tahu, nggak nyuri ya, nggak ngutang. Ada duitnya. Ujung-ujungnya nggak jodoh. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Ya udah. Ya kan? Nah, saya nggak akan bilang apa ya. Bagi kita yang berpikiran secara logika, ini omong kosong Ustadz, betul? Orang yang punya ini adalah orang yang betul-betul sadar akan sesuatu yang tak terlihat itu. Siapa? Allah. Yang dia setiap di dalam hidupnya sadar bahwa nggak perlu aku merencanakan sesuatu kalau Allah mau. Kalau aku merencanakan gagal, Allah maunya terwujud. Sekalipun mustahil. Tapi Allah tahu nggak mustahil. Aku Tuhannya. Apa yang mustahil? Selesai. Nah, jadi ujung-ujungnya gagal. Nah, ujung-ujungnya gagal ya berarti aku bukan yang baik untuk dia. Berarti dia berhak dapat yang lebih baik dari aku. Udah. Selesai. Ya kan? Simpel aja. Jadi kayak ibaratnya kepada antum-antum semua pelajarannya gimana? Waduh, yakini deh kekuatan Allah itu kuat banget. Yakini kekuatan Allah itu kuat banget. Udah. Nggak ada kekuatan ente itu sama sekali. Nggak usah sok keren. Seakan-akan ide saya paling kuat. Kekuatan saya paling kuat. Nggak usah. Yang ada nanti gagal. Yang ada nanti putus asa, sedih, stres. Percaya aja Allah yang kuat banget. Lebih daripada kekuatan Anda. Gerakan tangan Anda. Gerakan kaki Anda. Sekuat apapun Anda cari duit. Jadi kalau udah yakin kekuatan Allah kuat. Kejar Allahnya, semua dapat. Percaya deh. Percaya deh. Nggak tahu saya mau bilang. Saya udah banyak ngerasainnya masalahnya. Kalau kemarin lembut-lembut kita, hari ini kita udah model marah-marah. Kejar Allah kalau nggak kerja cemana? Atau gimana mau percaya Allah? Pertanyaannya masih kayak gini nih.
Kejar Allah kalau nggak kerja cemana? Ini harus tanya dulu, yakin Allah nggak? Dengan pertanyaan, Ustaz, kalau saya kerja kayak gini susah ibadah. Kalau Nabi Muhammad setujui sholat 50 waktu, kapan kita kerja? Coba saya tanya nih. Waktu Nabi Muhammad mengambil sholat kepada Allah dan diambil 50 waktu, kapan kita kerja? Bisa kerja nggak kita? Enggak. Lapar nggak kita? Enggak. Kenapa? Ya karena, aduh gimana sih? Gimana sih Allah itu? Ini sadari dulu, Allah itu apa gitu? Tuhan yang buat ini semua. Nah, kalau Nabi Muhammad setujui langsung 50 sholat, nggak ada tawar-tawar 5, kapan kita sholat? Kapan kita sholat? Kapan kita kerja kira-kira? Coba. Kapan kita kerja? Coba kasih tahu saya. Kapan kita kerja? Kalau 50 waktu sholat kita, kapan kita kerja? Nggak ada. Bisa makan nggak? Kok nggak bisa? Ini yang heran saya. Kok nggak bisa? Balik sesekali, ente jadi Tuhan deh. Jadi Tuhan deh. Semua pada jadi Tuhan nih. Jadi Tuhan. Ente punya hamba nih. Ente suruh dia ngapain? Jongkok seumur hidup. Kira-kira ente bisa nggak buat dia kenyang? Ente bisa nggak buat mereka jongkok nggak lelah? Gitu cara mainnya. Karena saya udah buktikan sendiri, ustadz kalian ini, aduh gimana saya bilangnya. Kerjaannya itu belajar, nanti ngajar. Belajar, nanti ngajar. Siapa yang gaji saya? Allah. Allah punya caranya. Allah paling tahu mewujudkan apa yang saya mau. Udah. Simpel aja. Apa yang capek-capek? Ya kan? Intonasi diatur saya. Enggak, mau marah-marah saya. Udah saya bilang malam ini mau marah-marah. Ngajar itu kerja nggak Ustaz. Kalau saya niatkan kerja, mungkin saya nggak makan. Mungkin saya kelaparan. Ngajar ini apa? Saya mau Anda tahu Allah. Saya nggak lama lagi mati. Anda juga nggak lama lagi mati. Ketemu saya setelah mati. Kita datang ke Allah, sujud di hadapan Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke? Itu. Kalau ini begitu banyak loh orang yang menjadikan ilmu agama ini kerjaan. Ujung-ujungnya apa? Hancur juga. Ujung-ujungnya apa? Hilangnya orang yang meminati. Ujung-ujungnya apa? Allah cabut orang-orang yang ingin mendengarkannya. Karena apa? Dia menjadikan potensi agamanya itu sebagai dagangannya. Kalau berdagang, sediain seblak, sediain bakso, sediain apa? Sediain apalah, mau apa, mau jualan. Jangan agama dijual. Jual sate. Karena antum udah lihat kan di dalam hidup. Rata-rata orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan dagangan, nggak lama. Ujung-ujungnya hilang orang itu. Nggak usah jauh deh, nggak usah saya deh. Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat. Berapa sekali ngundang beliau? 20, 25. Bukan karena beliau minta. Memang orang mau ngasih segitu. Atau 15. Tapi Ustaz Adi Hidayat dalam pengajiannya, anak orang dicoba, begitu kemudian udah dicoba, dikasih tiket umroh. Di luar bayaran. Dikasih beasiswa sama beliau. Untuk tahfidz, untuk belajar bahasa Arab, untuk kuliah di luar. Untuk menunjukkan apa? Lihat Ustaz Adi. Nyaman gak hidup? Nyaman. Tenang aja. Sama juga hasil itu bisa. Itulah. Jadi kayak ibaratnya, aduh apa ya? Perhatiin aja dah. Di kampung antum. Kalau ada orang yang karena ilmunya dia menjual ilmunya. Nggak lama, ujungnya jauh juga orang dari dia.
Tapi jadikan agama ini perantara Anda dekat sama Allah. Dan Allah paling tahu yang Anda butuhkan. Kerja itu juga ibadah. Enggak semua. Innama amalu binniyat. Antum terlalu mutlak memahami dalil. Kalau kerja itu ibadah, ketika masuk waktu zuhur, nggak ada yang namanya tunggu dulu nanti dulu, nggak ada. Paham maksudnya? Artinya kerja itu berada di antara ibadah, bukan ibadah di antara pekerjaan. Bedanya apa Ustadz? Kalau pekerjaan di antara ibadah, maka pekerjaan yang kita jadikan pengganggu ibadah sehingga kita tinggalin untuk ibadah. Tapi kalau adanya ibadah di antara pekerjaan, maka ibadah itu pengganggu segala pekerjaan sehingga kita menganggap seakan-akan Allah ganggu kita dengan kita pergi daripada kerjaan yang harusnya kita kerjakan. Jadi keyakinan hati dulu lah untuk Allah. Kalau itu udah terbangun, aduh nyaman hidup Anda. Allah paling tahu cara nyamankan hidup Anda. Jangan nebak-nebak. Minta aja cara cinta Allah, taat kepada Allah, cukup. Dan Allah udah tahu isi hati Anda mau apa, pasti diwujudin, pasti kok, pasti. Allah ciptakan akal Anda, kemauan Anda, psikologi Anda, emotion Anda. Allah paling tahu cara nyamankan itu dan pasti. Gitu dia. Nah, ini ada satu hadis. Hadis ayat Al-Quran. Dan penjelasannya panjang. Masalah an uqatil. Nah, itu ada uqatil. Di mana uqatil itu bercerita tentang musyarakah baina isnain. Apa itu? Dalam ilmu sharaf ada kata-kata qatala, istaqtala, in qatala dengan qatala, yuqatilu, muqatalatan, wa qitala. Nah, ini maknanya panjang dan luas banget. InsyaAllah malam besok. Kalau nggak besok pagi. Oke? Masih semangat ikut ngaji? Masih semangat dengerin abang-abang ini? Masih semangat dengar abang-abang yang apa ya? Yang bukan ustadz ini. Wallahu a'lam bishawab. Mana? Kita doa jadi ustadz lah sesekali ya. Coba kita jadi ustadz dulu, baru kita doa. Jadi ustadz dulu, kita doa dulu ya. Doa dulu ya. Sebelum kita jadi bandit, bentar lagi kita jadi bandit ya. Ya, bentar lagi kita jadi bandit, selesai pengajian. Nah, kalau ini kita masih jadi ustadz dulu dikit. Ya, kita doa dulu. Pagi jam berapa? Masuk grup. Mana? Coba tuliskan nomor grupnya, coba. Ada yang masih ingat nomor grup? Masuk di grup. Nah. Tunggu. Yang masih belum tidur, jangan lupa, seperti biasa, selalu akan saya sounding. Ini buat Jumat berkat untuk kita sejahterakan anak yatim. Biarlah kita tidur di kipas angin, buatlah anak yatim di luar sana. Kebetulan anak yatim yang ada di luar sana itu yang kita bimbing adalah para tahfidz. Biarlah mereka tidur di AC, kita di kipas angin. Karena Allah paling tahu Anda nggak pantas tidur di kipas angin. Dan Allah punya caranya, insya Allah. Nah, ini untuk Jumat berkah. Jangan lupa. Ustadz, saya cuma punya ada 5.000. Apakah dikit? Enggak. Kenapa enggak dikit? Karena kita bareng-bareng untuk mensejahterakan anak yatim. Karena itu amanah daripada Rasulullah. Oke? Nah, ini yang udah screenshot bilang udah. Jangan lupa. Yang udah screenshot bilang udah. Setelah itu kita doa. Ini untuk Jumat berkah. Tiap Jumat kita buat. Dah? Oke. Nah, ini yang mau masuk grup. Nih, ini. Ini ada nomor yang mau masuk grup ya. Nih, yang mau masuk grup. Sabar Ustadz, belum. Ya Allah, lama kali. Ini nih. Buat Jumat berkah.
Itu nomor saya buat masuk grup. Nah, masuk grup buat apa Ustadz? Masuk grup untuk tahu jadwal pengajian karena selalu saya share di grup. Oke. Karena selalu saya share di grup jadwal pengajiannya. Pakai biaya nggak Ustadz? Nggak ada. Kalau ada yang minta biaya lapor ke saya. Nggak ada, di grup itu nggak ada minta biaya. Kalau ada yang minta biaya bilang, lapor, Ustadz, saya ada yang pura-pura bilang orang dari grup minta biaya. Wow, kita kejar dia. Nggak ada minta biaya di situ. Udah? Nomornya mana Ustadz yang ini? Ini buat gabung di grup. Jangan lupa di screenshot. Ayo kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Allahumma rizukna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bika musta'an. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij ya Allah. Ya Allah. Wa tuqadha bihil hawaij ya Allah. Wa tuqadha bihil hawaij. Wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatim bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang belum follow di follow dulu. Nah, yang belum follow di follow dulu. Udah selesai nih. Ya, yang mau tidur silakan tidur. Ini udah mode anak muda nih. Nirmala ya dong. Tahu aja saya mau dengarkan Nirmala lagi. Diciptakan seorang insan lembut hati pak redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam Menyaksikan kesyahduan. Ya silakan, yang mau istirahat silakan. bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar